足踏みしてるだけじゃ進まない男なら誰かのために強くなれ歯を踏みしばって思いっきり守り抜け転んでもいいよまた立ち上がればいいただそれだけできれば英雄さSip, selamat datang di channel Arsa. Mungkin ini video pertama kali ya saya buat. Di sini saya akan membuat program sederhana, yaitu project kasir dengan menggunakan GUI Techinter. Nah, bisa juga di sini saya membuat video itu karena resume apa aja sih yang sudah saya pelajari selama di SMK itu. Nah, langsung aja ke kodenya. Nah, di sini saya sudah membuat file bernama kasir. Nah, saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu saya sudah mengetik import Techinter alias TK, terus from Techinter import TTK sama Meshingbox. Meshingbox ini berguna buat saya untuk membuat peringatan mungkin atau ya Xbox lah. Terus saya di sini sudah membuat kelas yaitu ya coffee shop science. Nah, di sini saya membuat function yaitu def init self root. Nah, di sini tuh saya bertujuan buat membuat si layar. Nah, di sini saya udah menambahkan self root title, titelnya itu coffee shop. Terus self root geometri, si ukuran layarnya itu mau berapa. Terus self root resizable tuh buat si ukuran layarnya itu tidak bisa untuk pengaturannya ini buat ubah-ubah. Cuman saya ubah pengaturannya menjadi false. Jadi si ukurannya itu tidak bisa diubah-ubah. Yang pernah false-nya kenapa dua? Karena yang pertama itu kalau nggak salah buat atas bawah, yang kedua itu kanan kiri atau misalnya atas kanan kiri bawah. Kalau di HTML gitu. Terus di sini di bawahnya juga saya sudah membuat self yaitu parameter dari si function ini, si init. Terus ada variabel menu. Nah, menu di sini yaitu tipenya itu dictionary. Nah, di dalam dictionary itu ada string. Nah, di dalam string ini si copy ini ada dictionary lagi, Ya, dictionary isinya string sama integer. Jadi ya di situ ada tiga lah. Ada dictionary, string sama integer. Nah, di sini ada kopi, makanan sama minuman. Nah, nanti nanti saya akan buat si kopi, makanan, minumannya itu berbeda-beda type-nya. Terus di sini ada metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya itu saya membuat variabel metode pembayaran terus parameternya dari parameter sini. Terus kita buat array. Array-nya itu ada OVO, GoPay, Dana, dan Tunai. Ada 4 metode pembayaran. Terus ini inisiasi menu. Kenapa ini ada array kosong? Karena nanti ketika saya menambahkan si pesanan, jadi si list pesanannya itu akan masuk ke list ini, ke array ini. Terus self total ini itu ke 0 karena ya nanti akan menambahkan harga. Nah, kita lanjut di sini mulai ya kode. Di sini saya akan membuat function create create pictures with guess buat si layar menunya. Nah, gitu. Kita kasih parameter self. Terus di bawahnya itu kita kasih komentar deh. Kita buat dulu header menu. Jadi si judul, nah itu judul. Teks itu kita kasih label, terus self root, terus bilang root, terus kita kasih teksnya itu judulnya menu menu barudak ngopi aja deh. udah
Nah, menu berdak ngopi. Terus fontnya itu kita setting. Terus ini apa ya, Arial deh. Arial deh. Arial. Asa. Arial. Nah, terus ukurannya tuh 20, terus itunya tuh bold atau kali. Bold udah, terus kita tag. Nah, tag di sini tuh buat membungkus apa ya? Buat membungkus si konten. Jadi di tag center itu ada tiga, ada pack, terus sama request. Ya, kayak gitu. Terus kita kasih paddingnya itu 10 ya. Nah, udah tau lah kalau misalnya udah belajar HTML, CSS itu padding itu yang membungkus konten kalau. Nah, terus di bawahnya itu kita kasih komentar lagi, yaitu membuat notebook, notebook, notebook untuk menu. Ya, nah, itu sih notebook untuk menu. Oke, for kategori, kategori in self menu, self menu. Nah, kita buat variabel baru yaitu frame, frame dong, frame sama dengan ppk, terus ini frame, frame, terus ini notebook, notebook, notebook. Belum gitu ya. Oh, harusnya saya bikinin dulu guys, ada yang terlewat. Kita di sini apa ya? Membuat notebook dulu, membuat notebook, notebook. Nah, sini tuh kita bikin variabel notebooknya dulu. Belum itu harusnya notebook, terus kita notebook self, terus benar, terus notebook kita tag, notebook tag tadinya itu 10, nya true, kita tambahin aja lah tadi kita tambahin tag x biar ada agak lebar. Tag x nya itu 5, 5 tadinya deh, saya yang bahas 5 terus kita kasih fillnya itu buat. Nah, sip. Nah, baru ada ininya tuh. Nah, udah kepanggilkan ya. Nah, membuat notebook untuk menu. Jadi kita membuat notebooknya, terus kita membuat kategori, membuat notebook untuk menu, membuat tag notebook. Nah, itu dia tag notebook. Jadi bakal ada apa ya? Si itunya tuh bakal terpisah-pisah antara kopi, minuman, dan makanan. Lanjut, kita frame. Nah, notebook, add frame, teks kategori. Nah, teksnya itu dari kategori sini. Terus self dulu aja deh. Terus kita bikin pesanan, frame pesanan. Oke, kita buat buat variabel order frame-nya itu sama dengan, jadi kita itu bikin order frame yaitu ppk enter label frame. Nah, label frame, terus ini itu self root, terus ini tuh height-nya tuh apa ya? Nah, jadi tingginya tuh 5, terus order ini si order frame itu kita paddingnya itu kita 5 aja, nggak usah tinggi-tinggi, paddingnya 5. Expand-nya tuh gak usah pakai expand sepertinya. Oke, sih aja di buat. Nah, ini baru frame pesanan. Yang kedua kita akan buat label total.
Jadi setelah kita menambahkan menu, itu di bawahnya bakal ada label kata. Kita buat eh, variabel self kata label dengan kata label order frame setnya itu kata misalnya 0, terus kita kasih fontnya itu Arial deh, Arial, 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 terus ini tuh dia si lebarnya tuh. Lanjut, kita tag, bentar, oh ini harus dihapus, nah lupa lagi. Terus kita tag self total label tag size-nya itu left, nah, bentar, kan left, bukan side ya, harusnya padding nya itu 5. Sip. Lalu di sini kita akan buat lagi bentar, tombol di sini kita buat variabel button frame itu kita buat ttk frame ttk dong, ttk frame terus self root. Nah, hit salah dong di sini. Terus kita button frame-nya itu kita tag-nya itu jadi heading biasa pakai kecil, heading nya aja, jadi kita baca ke. Terus buat di sini apa ya, kita buat ttk button. Di sini tuh ada ya fungsi tercinta itu ada button. Kita button terus button frame. Kita ambil dari button frame yang di atas, terus button frame, terus text-nya itu kita kasih text-nya itu ada bayar. Terus kita text-nya itu side-nya itu kita raise aja deh. Terus ada side right, terus kita copy aja ke bawah, jadi kita ada dua, ada bayar sama hapus. Setelah ini ada yang error, di sini ada merah-merah. Lain for category in menu, coba kita remedi. Oh, syntax forgot koma, bentar. Apakah di sini kurang koma? Notebook. Betul, kita kurang koma. Ya, kita sangat sensitif di sini. Terus kita lanjut lagi ke fungsi tombol udah sudah kita run. Ya? Oh ya, saya belum memanggil si clip widget ini. Harusnya kita di sini kita self clip widget. Coba setelah kita panggil apakah akan keluar, dan entah apakah saya salah ini ya, kritik benar. Self kritik. Oh, ini benar ya. Bentar. Nah, di sini kita coba buat function buat manggil sininya best main. Buat manggil si ini ya. Jadi kita harus pakai main loop. Root text inter terus sama add-nya itu kita kelas yang tadi, kelas coefficient terus ini kasih parameter root, terus kita root main loop. Nah, kita inisiasi if name sama dengan
apa ya, ini main itu kita munculkan ini juga. Nah, oke, sudah ada beberapa tab di sini, ada kopi, makanan, minuman, terus ada hapus, ada bayar. Di sini saya sudah membuat apa ya, membuat kontennya. Nah, di sini belum memakai fungsi. Nah, di sini kita mulai membuat apa ya, fungsi. Di sini sudah darin, kita buat komentar dulu deh. Kita buat fungsi fungsi membuat tombol. Membuat tombol. Nah, di eh, di fungsi create menu tombol. Create menu button. Rekomendasi. Rekomendasi create menu button, ada self friend kategori ya, bukan dong. Harusnya parent. Kita hapus, kita ganti jadi parent. Nah, itemnya juga kita ganti jadi menu item. Oke. Terus di sini for i, terus parameternya itu barang sama harga. Nah, in enumerate menu item, terus di sini item. Oke. Terus kita buat frame-nya itu TK, kita buat frame. TK frame-nya itu dari parent sendiri. Terus kita buat lagi frame grid. Nah, tadi saya si frame ini tuh bakal di grid. Nah, terus ini kita kasih row-nya itu kita si-nya itu dibagi 3, jadi bakal ada 3 tab. Terus column, kita kasih kolomnya itu di modules 3. Nah, modules 3. Terus pad x-nya itu 5, terus pad y-nya itu 5 juga. Oke. Terus di bawahnya kita mau apa ya, menampilkan tombol. Menampilkan tombol. Nah, eh, menampilkan tombol di sini untuk menu. Nah, TTK button, TTK label, TTK label, terus kita frame text, kita kasih teksnya itu ada teks sama dengan bukan gitu dong, teks barang. Terus kita paste, nah tip paste, oke, nggak usah pakai padding. Terus ppk label frame teks harga, nah, ini jadi ppk label frame 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 terus koma, teksnya itu harga. Oh bukan, jangan dulu. Ini terus ini terus, nah di sini baru rupiah dulu. Jadi kita akan menampilkan rupiah, terus ini pakai kurang awal karena kita pakai ya, terus di sini ada harganya itu kita ini biar ada titik dua sama namanya. Terus ini bisa pakai titik harusnya. Terus apa ya, barang, terus bukan tombol untuk menu. Oke, terus kita cek aja, kita cek nah, di sini dong, di sini teksnya itu oke, harga teks harga, terus kita cek TTK button, terus kita buat frame teksnya itu
tambah tambah kayaknya beda dong, tambah. Terus kita kasih komen komen lambda lambda item. Itemnya itu jadi barang, barangnya itu jadi item. Terus price-nya juga jadi harga. Terus di sini tuh ada eh self apa ya, bentar. Di sini itu jadi self itu kita menambah 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 pesanan. Terus kita kasih parameternya itu ada item sama price. Itu harga, terus kita tag. Nah, ini kan saya sudah memanggil menambah pesanan. Sekarang tinggal kita buat function lagi, yaitu fungsi nambah pesanan. Nah, ini kita def sesuai sama yang ini, menambah pesanan. Nah, menambah pesanan, menambah pesanan. Terus parameternya itu item, item ya, self, terus item, terus sama price. Kayak titik dua, terus kita self pesanan, fokus self pesanan pesanan itu bakal ke event kemana, ke item, itu parameter item sama price yang ada di atas itu. Ya di mana sih, ini di sini. Coba terus di bawahnya lagi kita self order list yang tadi, order list. Oke, order listnya itu kita insert bentar, order list insert. Sepertinya saya salah memasukkan order list. Buat notebook, bentar. Kita lanjut. Insertnya itu kita tk terus n. Nah, udah di n itu kita f text dong, f item, tadi turun ke awal item, terus ini, terus kita terus price, kita kasih price. Nah, kasih juga titik dua sama koma, jangan lupa. Terus order list. Nah, di sini kita buat self total. Nah, self total itu ditambah dengan price. Jadi bakal si harganya itu bakal nambah. Terus self total label fungsi teksnya sih, terus total. Nah, ini self total berarti yang kita kasih itu apa? Dari n menambah pesanan. Terus setelah menambah pesanan kita buat fungsi menghapus. Sudah kita di sini function menghapuskan buat di sini gimana ya? Nah ini buat di sini kita def terus clear order ya. Jadi bakal menghapus kalau misalnya buat kita membatalkan menu, itu bakal ke hapusnya. Clear order, terus di sini parameternya itu self dong. Nah, terus di bawahnya itu kita buat variable self, terus self pesanan enggak,
self pesanan. Nah, self pesanan ini kita bakal clear, jangan gitu dong. Clear, 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 clear. Aduh, kita sip. Self pesanan clear, udah gitu self ordernya kita si order listnya juga bakal di delete. Nah, si self pesanannya juga si self pesanan itu bakal di clear, terus si yang list bakal ditampilkan itu juga bakal di delete semuanya. Jadi 0 TK N. Nah, terus self totalnya itu sama dengan 0. Jadi kita mengembalikan semua nilainya. Terus self total total tabel total label itu di config config jadi text teks sama dengan itu totalnya jadi 0, total totalnya juga jadi 0 lagi, harusnya 0. Terus fungsi sini kasih komentar dulu guys, ada biar gak lupa. Ini tuh fungsi apa ya, menghapus menghapus menu, bukan menghapus orderan deh. Nah, orderan orderan di bawahnya kita buat lagi fungsi set out. Nah, sebelum itu saya takutnya lupa di sini tuh komen, dikasih komen, dikasih di sini setelah bayar itu kita kasih komen self selfnya itu yang oh salah, harusnya yang di bawah guys, lupa. Nah, hapus yang clear, jadi self terus ini komen dulu dong, komen self 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 terus clear order set, panggil si itunya si clear order ini ada seperti itu. Terus kita bakal membuat fungsi checkout, kita checkout checkout parameternya self. Terus kita di sini kita buat if not self pesanan, jika tidak ada di jika tidak memesan. Terus kita bakal menampilkan message book. Message booknya itu berupa show warning, jadi memberi peringatan untuk kita, yaitu di sini kita buat titelnya dulu peringatan, terus peringatan. Nah, terus nah sip, koma, terus anda belum memesan, anda belum memesan. Nah, jadi si fungsi itu jika kita tidak memesan, maka akan keluar si message box warning. Yang pertama itu peringatan itu buat kita. Kalau Anda belum memesan itu buat isinya. Nanti kita lihat ya. Terus kita return. Terus kita buat lagi, nah, bukan kode dong. Kita buat lagi ini window checkout. Nah, window checkout itu kita buat secara terpisah. Jadi menu sama checkout itu beda, beda layar. Nah, kita buat variabel layar checkout deh, checkout. Nah, sama dengan di layar checkout itu TK terus top level terus kita kasih parameter self terus layar checkout kita kasih titel itu checkout, terus di sini bukan self dong, layar checkout itu kita kasih geometrinya itu 300 kali 200 kali 200 tip. Terus biar si layarnya tidak bisa di apa-apain gitu. Nah,
kita kasih layar checkout resizable. Terus kita buat lagi yaitu home checkout, atau kita bisa disebut apa ya, mengisi data nama untuk checkout. Jadi atas nama siapa pesanan ini di pesan. Terus di bawahnya kita kasih PTK label, kita kasih PTK label. Terus di labelnya itu kita kasih layar checkout itu teks. Kok ke tadi ya, kita teks teksnya itu eh, kita kasih nama dulu ya, nama. Terus kita tag terus tadinya itu 5, ya kita kasih 5. Terus kita buat lagi nih nama variabel, itu nama pemesan guys, pemesan. Nah, nama pemesan ini kita ada ambil dari TTK, terus ini entry buat memasukkan namanya entry TKK TTK. Nah, entry dari TTK entry itu kita ambil dari layar checkout. Terus kita nama pemesannya itu kita tag jadi heading ya, lebar. Terus kita lagi kan nama udah nih. Nah, sekarang kita tinggal metode pembayaran. Di sini kita memilih metode pembayaran. Terus di bawahnya itu kita TTK label. TTK label di dalamnya itu ada checkout. Terus teks kita itu kasih metode pembayarannya itu mau apa. Terus tag tadinya itu 5. Terus di bawahnya itu kita buat variabel apa ya? Variabel pembayaran. Nah, kemudian ini TTK terus string var. Kita kasih string var. Nah, terus di sini tuh kita kasih combo pembayaran. Terus sini tuh TKK. Nah, TTK dong. TTK combo box. Itu jadi buat apa ya, menyediakan box. Jadi kita itu langsung memilih aja metode pembayarannya. Terus layar checkout, terus teks variabel. Teks variabelnya itu dari mana? Dari variabel pembayaran. Dari variabel pembayaran. Variabelnya itu dari variabel pembayaran. Kacau. Variabel pembayaran. Nah, terus kita tag juga combo pembayaran itu kita tag jadi headingnya itu 5. Terus apa ya, kita buat lagi function memproses pembayaran. Jadi itu yang kita kasih komentar proses pembayaran. Nah, di sini kita buat function apa ya, memproses proses pembayaran gitu. Proses pembayaran dengan terlalu jauh. Terus proses pembayaran, jadi nama pemesan itu sama dengan nama. Kita buat variabel baru dulu nama, terus nama pemesan. Nama pemesannya itu kita get. Jadi setelah kita masukkan si nama pemesan itu, nah si ini tuh bakal menambahkan si nama pemesan itu get itu, jadi bakal menambahkan ke variabel. Terus lanjut lagi kita kasih script terus di bawahnya lagi itu ada pembayaran. Nah, pembayaran itu kita dari variabel pembayaran ke get lagi. Nah, terus bisa di sini kita buat apa ya, kondisi di mana user tidak melengkapi
data. Nah, if not if not nama, if not nama or not pembayaran. Jika tidak ada pembayaran dan nama atau terus kita keluarin message box so warning. Nah, titelnya itu peringatan, terus isinya itu mohon lengkapi data. Terus kita di sini return. Nah, dari return kita membuat detail. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kalau misalnya ada dua-duanya, kita membuat detail pemesanannya. Kita kasih komentar membuat detail pesanan. Sip. Nah, if bukan if dong, details. Kita buat variabel baru details, details itu yang details ini. Urutannya. Di sini and di sini kita enter dulu, terus kita join, terus udah join itu kita di sini f, terus ini terus item kok enggak kedekat ya, oh belum baik item, terus itu terus RP price. Nah, aku prinsip price dong, price, terus ini kenapa belum muncul, karena kita belum kita di sini kita kasih for item price dong, price in self saman. Nah, jadi ini sintak sederhana. Jadi untuk item dan price di self pesanan itu bakal dipanggil ke sini membuat detail pesanan. Nah, terus kita lanjut lagi, kita buat pesan variable pesan. Isinya itu kita bakal nampilin si apa nih ya, detail. Kalau misalnya kita pesan kopi 3 terus makanan 1 ya, di sini kita akan buat namanya. Terus di sini kita coba lagi pakai fungsi f, terus kita isi nama pemesan yaitu nama. Terus kalau misalnya metode pembayaran itu pembayaran, terus kalau misalnya ini tuh detail pesanan, nah detail pesanan itu kita detail. Nah, di bawah ini terus kita kasih totalnya berapa, totalnya berapa, total. Nah, itu ya self total. Save. Terus kita kasih di bawahnya itu kita pesanan berhasil mohon tunggu sebentar sebentar. Nah, terus copy aja ini, terus di sini kita tes biar rapi. Nah, di sini kita buat kondisi kasih komentar kondisi jika pesanan berhasil. Oke, kita kasih message box, terus model kok itu keluar message box. Nah, ini kita show info itu tuh kita bakal berhasil sukses. Terus ini kita panggil pesan nah kan. Terus kita layar checkout, si layar checkoutnya itu bakal destroy. Nah, setelah kita berhasil melakukan pemesanan, nah si layar checkoutnya itu bakal hancur. Nah, terus kita tambahin lagi self clear, self itu clear order doang. Nah, sip. Terus di sini kita kasih komentar tombol untuk bayar. Nah, di sini kita buat PTK button layar checkoutnya itu kita
Ya, itu variabel ya, checkout. Terus stepnya itu bayar, komennya itu kita ke proses pembayaran yang tadi. Terus kita tag di sini akhir. Di akhir tag ada PDY. PDY-nya itu kita kasih 10. Terus eh apakah sudah bisa jalan? Ini kalau banyak angka. Di sini hampir lupa nih. Bentar. Nah, ini kan belum di komen. Jadi di sini tuh komen self apa ya? Self out. Nah, ini apakah sepertinya tidak ada yang terlupa? Coba kita run, apakah ada error? Oh, order frame inline 64. Oke, 64. Coba kita lihat order frame. Kita analisis dulu sebentar. Nanti di box ke sana. Bentar. Di sini saya coba run terlebih dahulu. Apakah aku gak ada? Oke, sepertinya error guys. Sebentar. Oh, ini lupa. Kategori harusnya di sini di bawahnya itu ada soft. Kita lupa membuka. Kita lupa ini tuh klik menu button terus kita lupa memanggil si function ini guys, self di dalam menu. Nah, terus kita kasih array kategori. Oke, coba kita ini dulu, terus kita jalanin lagi. Oh, read action method. Oke. Kategori. Oke. Di mana ya? Di line berapa ini? Di line 85. 85 di mana 85? Oke, per i barang. Berarti per i barang enumerate menu item. Bentar. Apakah jangan di spasi? Coba kita apakah masih oke, masih sebentar. Enumerate menu item. Ininya guys. Si itemnya tidak terpanggil. Coba kita kok cuma satu yang kepanggil. Coba kita coba sebentar. Kita sebaran lagi. Apa ya? For i 85 for i. Ini harusnya i guys, bukan satu i harusnya. Jadi gue kembali semua dong. Coba. Kaca. Kita coba tambah 15.500 ke Pacino. Oke. Selama ini tidak ada yang problem. Mantap. Makanan kita coba. Oke, kita coba bayar sama Arsa. Metode pembayaran kita coba. Oke. Berarti di sini tuh ke metode pembayaran guys, ke list box. Bukan combo box. Bentar. Kita coba dulu. Kita combo box. Combo box saya checkout, test variabel, combo pembayaran, text string file. Bentar. Oke guys, sepertinya saya kelupaan lagi, yaitu kita lupa menambahkan valuesnya itu self metode pembayaran harusnya. Nah, metode pembayaran, terus kita kasih statusnya itu kita read only.
Oke, apakah bisa atau tidak? Coba. Oke, tambah. Di sini tidak ada yang itu. Sudah kita hapus. Oke, masih berfungsi. Coba kita bayar. Nama Aresta, coba metode pembayaran. Nah, GoPay. Kita coba GoPay, bayar. Nah, di sini tuh bakal ada destroy. Di sini si menu checkoutnya itu destroy. Ini ya detail pesanannya itu yang mana ya? Nanti kita bentar. Oke. Nah, jadi yang itu tuh mana ya? Yang ini nih, yang pesan si ini. Kalau misalnya kita berhasil, kalau misalnya kita tambah, misalnya tambah, bayar, kita kalau misalnya bayar, nah ada peringatan mohon lengkapi data. Kalau misalnya kita hapus dulu ini destroy, terus kita bayar, nah Anda belum menekan. Oke, sip, mantap. Terus ini kita bayar, nama Aresta. Kalau misalnya bayar, mohon lengkapi data. Oke, GoPay bayar. Nah, jadi nama pemesan Alfa, metode pembayaran GoPay, detail pemesanan. Oke. Bentar aku dulu deh. Pembayaran Alfa. Nah, di sini baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan apa ya, ada penyampaian yang kurang paham gitu, atau saya kurang apa ya menyampaikannya kurang. Terus ya banyak kurangnya sih. Mohon dimaklumi karena ini video pertama kali saya. Saya tidak tahu apakah ini akan berlanjut atau tidak kontennya. Ya semoga dari apa ya tugas membuat konten ini saya jadi termotivasi untuk berlatih membuat video yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.